Bayangin ya, di mana ada berita yang membawakannya itu dengan cara satir, teman-teman ya, biar Gen Z itu pada relate gitu. Karena Gen Z sekarang kan sukanya pada yang disatir-satir gitu ya, konten-konten ataupun berita-berita seperti yang dibawakan oleh Steven Yang. Dan akhirnya kan sekarang Metro TV juga membawakan style beritanya itu dengan cara gaya menyatir, teman-teman ya. Ya memang dan berhasil gitu loh. Dan akhirnya banyak Gen Z yang nonton berita dari si Metro TV itu, teman-teman. Tapi ternyata nggak semua orang suka. Salah satunya adalah ormas yang namanya adalah perisai kebenaran. Wow, ini mungkin ormas terinspirasi dari Papa Zola ya kan, sama-sama suka kebenaran. Sebelum saya duduk atas kamu. Jadi ormas ini itu dia mensomasi si Metro TV, teman-teman. Disomasinya alasannya karena si Metro TV ini dengan gaya satirnya katanya itu merusak moral bangsa. Lah, merusak moral bangsa dari mana, Bang? Gitu. Perasaan mah satir mah tidak merusak moral bangsa dan malah membuat gensi-gensi ini malah menyukai berita, malah menyukai untuk menonton berita. Kan bukannya bagus ya? Kok dianggapnya merusak moral bangsa? Ini beneran ormasnya peduli dengan moral bangsa atau ada titipan? Nah, makanya akan kita bahas lebih dalam, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Steven Yang, di-follow semua akun sosmed gue, ada Instagram, Snap Video, Facebook, dan juga TikTok. Dan kalian juga bisa support channel ini agar bisa berkembang terus dengan cara klik link bagi-bagi nama orang baik akan gue tampilin di sini. Linknya ada di bawah ya. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go! Sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau tanya dulu ke kalian. Satir itu menurut kalian adalah bentuk dari kebebasan berekspresi atau malah penghinaan tapi terselubung? Atau malah menghina halus? Itu, gue mau nyamain persepsi itu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Oke, gue kasih kalian waktu berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, tulis jawabannya di kolom komentar, teman-teman. Gue akan mau ngelihat pendapat kalian tentang satir. Karena gue juga kebetulan kerjanya ya nyatir-nyatir juga ya, teman-teman ya. Kita akan masuk ke chapter 1, latar belakang dari Ormas Perisai Kebenaran. Nah, setelah gue opok-opok dan gue cari, akhirnya ketemu juga ini websitenya dari Ormas Perisai Kebenaran, guys. Jadi ini gue valid banget ya. Jadi backgroundnya ini valid banget. Gue langsung mencari dari websitenya si Ormas tersebut, bukan dari website-website di luar sana yang takutnya nanti jatuhnya malah hoax ya, teman-teman ya. Perisai Kebenaran Nasional.oor.id. Okay. Jadi Perisai Kebenaran ini tuh didirikan sama Dikaios Caleb Mangapul Sirait beserta 2 orang rekan juangnya, yaitu Debbie Yuti Fani Simbolon dan juga Muhammad Holy ST, sarjana teknologi ya, bener. Itu kata mereka adalah pejuang kebenaran yang telah berkarya di dalam sebuah kebenaran dan menjunjung tinggi cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Sampai sini mereka ternyata itu sudah meng-self claim bahwa mereka adalah pejuang kebenaran. Kita nggak tahu jejaknya apa gitu kok sampai mereka bisa meng-self claim pejuang kebenaran. Mungkin awal-awal sebelum berdirinya Ormas ya mereka mungkin menjadi tokoh masyarakat ataupun tokoh politik, kita juga nggak tahu karena belum ketemu juga background dari pendirinya, teman-teman. Ketiga tokoh itu akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah wadah perkumpulan para aktivis yang spesial. Nah, ini spesialisnya adalah di bidang pemerhati penegakan hukum dan narapidana. Jadi ini ormasnya itu punya niche sih. Niche sudah kayak content creator ya. Ini ormasnya itu udah punya corong sendiri ya. Jadi mereka itu nggak cuma ormas sembarangan, tapi mereka itu punya spesialisasi di bidang pemerhati penegakan hukum dan juga narapidana gitu. Dan mereka akhirnya mengajak beberapa sahabat-sahabatnya untuk mendirikan perkumpulan dari Perisai Kebenaran Nasional atau nama lainnya PKN. Bagus juga sih namanya. Dan akhirnya perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional ini ditetapkan setelah disahkan akta pendiriannya pada tanggal 27 September tahun 2021 dan ya disahkan resmi oleh Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia di Jakarta. Setelah ditetapkan secara hukum itu akhirnya badan pendiri Perisai Kebenaran Nasional ini disahkan berdiri pada tanggal Rabu 01 Juni 2022 di Kota Bekasi, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat sendiri di layar, ini adalah struktur dari Dewan Pembinaan Pusat Badan Pelaksana Harian Perisai Kebenaran Nasional. Ada 9 Dewan Penasehat, ada Mayor Jenderal juga. Jadi ada TNI juga di dalam sini, ada Mayor Jenderal, ada Brigadir Jenderal, ada tinggi-tinggi juga ya, ada Kolonel. Terus ketua umumnya sendiri adalah sang pendirinya yaitu Dikaios Mangapul Sirait, ada sekretaris jenderalnya. Dan juga ada bendahara umumnya dan kalian bisa lihat sendiri, bahkan ada Dewan Pimpinan Daerah, pimpinan cabang dan juga pos sentra masyarakat. Ya, untuk sebuah ormas mereka lumayan bagus juga sebenarnya ya, punya website dan websitenya juga tertata lah, teman-teman ya. Websitenya tertata dan juga memberikan informasi yang cukup jelas gitu loh, bagus, bravo. Untuk bagian website kita kasih nilai 8/10.
Visinya adalah mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 45, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Misinya meluruskan pemahaman kepada masyarakat luas di wilayah NKRI bahwa hukum harus dijunjung tinggi. Bukti Indonesia adalah negara hukum. Oke, visi misinya bagus semua, tapi saya masih belum menemukan korelasinya visi misi ini dengan kenapa mereka mengsomasi presenter dari Metro TV. Karena menurut saya presenter Metro TV juga tidak ada celah hukum yang dilanggar gitu loh. Tidak ada hukum yang disenggol dan tidak ditaati oleh presenter Metro TV, justru bagus gitu loh. Nah, itu saya belum menemukan korelasinya kenapa mereka akhirnya mensomasi. Bahkan di websitenya ditulis bahwa selama 3 tahun pengalaman mereka berdiri, mereka sudah berhasil melakukan 525 jumlah hasil monitoring. Mungkin monitoringnya ini adalah monitoring kasus, karena mereka kan katanya spesialis hukum ya. Dan juga ada 125 jumlah pengaduan masyarakat dan 95 jumlah hasil investigasi. Jadi investigasi kasusnya mungkin, dan juga 85 jumlah kasus yang terselesaikan. Wah, keren juga ya. Terus apa yang jadi permasalahan dari berita Metro TV itu sampai akhirnya si Ormas Perisai Kebenaran ini mensomasi? Nah, kita akan lihat ya. Kalau dari gayanya mungkin karena mengsatir ya, dan mungkin karena mereka adalah orang-orang tua, maksudnya bukan orang-orang Gen Z yang seumuran kita, jadi mereka mungkin tidak relate dengan yang satir. Satir dianggap sebuah cemoan mungkin untuk mereka. Jadi akhirnya mereka mensomasi dan menganggap bahwa ini nggak sopan gitu loh. Padahal mas satir sekarang udah menjadi sebuah style komedi dan juga style demokrasi menurut gue, karena terkadang sesuatu yang disampaikan secara lurus itu nggak tersampaikan. Makanya kadang kita harus menyampaikan sesuatu dengan komedi. Makanya kenapa Steven Yang juga menyampaikan sesuatu roasting, sesuatu kritik itu pakai gaya satir. Karena kalau gue nyampein yang gaya lurus biar Ferry Irwandi aja bos gitu loh. Biar dia aja yang straight to the point gitu loh. Kayak saya, kalau Steven Yang menyampaikannya mah dengan cara mengsatir gitu loh. Karena takutnya gini kan, kalau udah nyampein gaya lurus mereka mungkin nggak mau denger gitu loh. Wah, nggak mau denger. Mungkin kalau satir mereka secara nggak sengaja denger gitu loh. Misalnya tiba-tiba postingan komedi gue lewat, awalnya mereka nggak sadar, dewan pimpinan rakyat tuh kan, ya lucu openingnya lucu, ternyata ke belakang menghina kita kan gitu. Itulah tujuan kenapa gue menggunakan satir, dan juga mungkin Metro TV juga menggunakan satir, yaitu tujuannya agar pesan yang mau disampaikan itu bisa disampaikan secara halus dan dapat diterima kayak gitu teman-teman ya. Kita lihat dulu berita seperti apa sih yang dipermasalahkan. Jadi ini adalah videonya, kita akan react bareng-bareng. Lebaran segera datang, THR tinggal receh doang. Bicara soal THR atau tunjangan hari raya, biasanya buat yang kerja atau usaha. Tapi di Indonesia sedikit berbeda. Yang nggak kerja, nggak usaha, tapi berharap dapat THR. Oke. Pengangguran pengen jadi sultan, mimpi kali ya? Asik juga loh tapi gaya Baru-baru bawaan ini di dia. Bekasi ada preman berlaga ormas yang didudukan. Kayaknya sih mungkin karena dia udah bawa-bawa ormas teman-teman. Jadi mereka agak tersinggung ya. Sambil lempar-lempar sampah. Soalnya gagal bertemu dengan kepala Dinkes dan diduga mau minta uang THR. Namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa motif mereka melakukan aksi anarkis itu. Sampah kok lempar sampah? Duh, itu bagus kan? Gak sampai di situ, ada juga yang ngancem nutup jalan kalau nggak dikasih THR. Padahal ia sudah dikasih Rp20.000 oleh security perusahaan, tapi malah diajak debat. Ini ciri-ciri orang nggak bersyukur nih. Driver ojol yang kerja siang malam aja dapat bonus hari raya Rp50.000. Nggak bisa ngajak debat juga kan? Lah ini yang katanya seikhlasnya aja dikasih Rp20.000 ya, dua tuh kan? Ya, makanya kan mereka soalnya ormas-ormas itu kan minta seikhlasnya, tapi kan saat kita memberi memang yang seikhlasnya, kenapa mereka marah gitu ya? Rp20.000 aja kok ngamuk. Ini sama kayak gebetan bilang, ya udah nggak apa-apa kok aku ikhlas, tapi pakai caps lock semua. Bagus. Terus kirim voice note panjang sampai bangun tidur belum kelar juga itu voice note ya. Gak cuma perusahaan atau pabrik yang kena palak, pemilik warteg juga jadi korban. Mungkin jadi dari berita ini kita bisa nyimpulin bahwa dia menyinggung ormas. Dan mungkin di situ juga akhirnya ormas Perisai Kebenaran ini ya mungkin tersentil ya. Kalau sebenarnya kan kalau mereka nggak ngelakuin pemalakan ini juga ngapain mereka ngamuk gitu kan ya teman-teman ya. Itu mungkin dianggap sebuah frasa yang menyinggung mereka ya. Apa sih sebenarnya tuntutan mereka terhadap Metro TV teman-teman? Dan kenapa alasan mereka itu dirugikan gitu loh dengan adanya style presenter Metro TV ini yang memakai gaya satir. Jadi ada sebuah video yang menampilkan mereka ngomong, dan mereka tuh bilang gini, oleh karena host ini kami minta tidak usah dilanjutkan apabila hostnya diduga ada naratif dari produk yang bukan jurnalistik. Nah, kita harus perhatikan terus. Gak cuma di situ, ormasnya juga ngomong bahwa menilai kualitas penyampaian berita yang disampaikan oleh Valentinus ini masih rendah dan bisa mengganggu tatanan penyiaran nasional. Seorang host dari Metro TV ini masih sangat rendah mutunya. Inilah yang disebut bercanda tapi merusak tatanan. Bahkan mereka juga menuduh
bahwa kemungkinan ada unsur politik yang ikut bermain dalam penyajian berita dalam Metro TV. Ingat, seperti apa media ini dan siapa pemiliknya, seperti apa politik saat ini harus dilihat semua. Diduga host ini hendak menjatuhkan pikiran orang-orang berdasarkan canda-canda penyiaran yang tidak membangun. Itu kata dari mereka, guys. Jadi itu yang tuntutan mereka ya. Mereka menganggap bahwa takutnya ini adalah setiran politik ya. Apalagi kan Metro TV ya tahu sendiri lah ya. Sekarang adalah masuk ke ownernya kan, owner dari Metro TV adalah oposisi dari pemerintah gitu. Ya menurut gue sih mereka menganggap ini tidak membangun karena mereka tidak mengerti satir, dan mungkin ini gue nggak tahu ya, mungkin mereka karena mereka itu satu jalan sama pemerintah, dan ini menurut gue merugikan pemerintah gitu loh, gaya-gaya seperti ini. Dan kita langsung masuk ke chapter 2. Analisis satir versus pencemaran nama baik. Oke, jadi dalam jurnalistik satir ini sebenarnya bagus gak sih bang gitu. Sebenarnya satir itu udah ada dari zaman dulu banget teman-teman. Satir itu ya salah satunya meme. Meme itu pun sejarahnya awalnya digunakan untuk mensatir gitu loh. Mereka memakai sebuah komedi-komedi untuk menyenggol pemerintahan, menyenggol penguasa mereka zaman dulu. Karena mereka kalau memakai orasi yang terlalu lurus itu terlalu berbahaya, akhirnya muncullah meme gitu loh. Jadi meme pun itu sebenarnya adalah produk dari satir itu sendiri teman-teman ya. Contoh media-media yang sering memakai satir pun sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Ada Tempo juga kadang memakai satir. Dan kalian tahu juga ada komik Miss, kartun. Ini juga dia sering pakai satir. Apalagi sekarang banyak juga media-media berbentuk komik yang mereka itu satir ya. Ataupun animasi seperti ada Santun TV, terus ada Fak Kartun. Banyak banget sekarang media-media yang akhirnya menggunakan satir untuk menyampaikan keresahan mereka teman-teman. Jadi ya memang satir itu juga bentuk kebebasan dalam berekspresi, dan juga menurut gue sih masih etis dalam kode jurnalistik ya. Karena sebenarnya ada batas antara satir dan juga penghinaan gitu loh. Kenapa kok satir ini masih aman ya? Jadi ada teorinya, jadi ada stylenya. Kenapa satir ini nggak bisa dimasukkan kena UU ITE ataupun pencemaran nama baik, asal yang mensatir ini mengerti teorinya gitu loh. Dalam mensatir itu kita sebenarnya menyampaikan sebuah fakta. Nah fakta ini tapi dibungkus dan dibalut dengan komedi yang halus dan tidak tersampaikan secara langsung gitu loh. Jadi misal kita memplesetkan nama tokoh yang tersandung kasus, atau kita memplesetkan kejadian-kejadiannya, memparodikan. Jadi kan itu sebenarnya fakta dan kita tidak langsung menyentil gitu teman-teman. Sedangkan yang biasanya terkena pencemaran hukum, terkena UIT, itu biasanya bukan satir. Mereka itu biasanya menyelewengkan berita itu. Jadi misal kalian bilang Jokowi bodoh misal ya, jangan diklip ya, tolong kasih timestamp-nya. Jadi misal kalian bilang Jokowi ini dulu pernah ke diskotik gitu, itu kan masuknya udah fitnah teman-teman, dan itu sudah bukan ranah satir. Itu yang menjadi batas antara kritik dan juga penghinaan teman-teman. Dan menurut gue satir itu masih aman dan masih menjadi bentuk dari kebebasan pers itu sendiri. Ingat, pers itu juga jangan terlalu dibatasi, karena kalau pers sudah dibatasi berarti negara kita udah nggak berdiri di atas asas demokrasi. Kalau pers sudah sampai dikendalikan oleh yang di atas ya, kita nggak ada bedanya sama Korea Utara, sama negara-negara komunis yang lain ya, even Cina juga ya. Dan reaksi publik, apakah mereka mendukung ormas ini atau Metro TV? Ya jelas mereka mendukung Metro TV. Karena ya Metro TV dengan gayanya seperti itu ya sangat-sangat disukai gitu loh ya. Ormas ini mensomasi bukan malah mendapatkan dukungan, malah mendapatkan cemoohan teman-teman. Dan kita langsung masuk ke chapter 3. Apa sih pelajaran dari kasus ini dan kenapa ormas-ormas ini selalu ada dan dipelihara oleh pemerintah? Oke, kalian mungkin heran kan kenapa ormas itu ada terus ya. Ada ormas baru, yang paling lama ada Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini udah dari Orde Baru ya, sampai sekarang itu masih ada. Terus kenapa muncul lagi, dan dengan banyaknya berita-berita ormas yang meresahkan, yang selalu minta THR dan sebagainya, kenapa pemerintah selalu membela ormas dan cenderung seperti memelihara gitu loh. Ya karena ormas itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah teman-teman. Jadi ormas itu kan memiliki masa yang lumayan banyak ya, dan kita tahu sendiri saat pemilu yang paling penting itu adalah suara, dan itu makanya mereka itu memelihara ormas, karena mereka bisa ngumpulin banyak suara dengan cara yang instan, cukup memegang si kepala atau pemilik dari ormas ini gitu loh. Kalau satu orang ormas ini udah bilang akan mengabdi kepada calon A, ya justru ya nanti otomatis pengikutnya semua akan ikut gitu loh teman-teman. Jadi ya ormas ini sangat dibutuhkan dan gak akan dibubarin sama pemerintah karena suaranya selalu dibutuhkan. Dan yang kedua, ormas ini juga bisa menyelesaikan pekerjaan kotor pemerintah gitu. Contohnya ya misalnya pemerintah nggak senang sama satir-satir dari stylenya Metro TV ini, ya mereka akhirnya nggak mungkin mereka turun langsung dan mengintervensi Metro TV. Pasti nama mereka buruk dan akhirnya akan jadi kekacauan di mana-mana, dianggap pemerintah udah nggak fair. Yang turun siapa akhirnya? Ya ormas-ormas ini teman-teman. Ya itulah, jadi ormas itu
itu bisa jadi perpanjangan tangan dari pemerintah juga. Makanya kalian jangan heran, kenapa pemerintah tidak bisa menutup ormas? Justru ormas itu adalah peliharaannya pemerintah kalau bisa gue bilang. Dan sebagai refleksi juga, menurut gue media-media zaman sekarang udah mulai bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, nggak cuma menyampaikan berita dengan gaya yang formal. Karena sekarang kan pangsa pasarnya yang paling besar udah seumur-umuran gue ya, udah mulai ke Gen Z, milenial dan sebagainya gitu loh. Mungkin bisa pakai gaya-gaya yang satir ini. Karena kan kalau yang sekarang yang nyatir cuma satu, gampang diserang. Kalau yang nyatir itu banyak, mereka akan bingung ya, kenapa ini menjadi tren itu gitu. Bisa mungkin dicontoh sama TV One. Memang TV One nggak mungkin ya. Mungkin sama media-media lain itu bisa dicontoh lah ya. Mereka juga bisa tetap kritis, tapi mereka juga membawakan stylenya itu dengan cara yang lebih bercanda. Itu seru juga ya. Dan untuk ormas, kalian juga harus siap gitu loh untuk dikritik. Kalian harus siap untuk dihina malah kalau memang kalian terbukti salah gitu loh. Minta THR maksa kan ya salah. Orang bodoh mana yang bilang kalau itu benar gitu loh ya. Kalian harus siap gitu loh. Kalau kalian bilang ini cuma oknum-oknum yang nggak bisa, itu juga anggota dari kalian, ya tugas kalian membina gitu. Nah, kalian gimana? Apa ini udah kelewatan Metro TV? Apa malah harus diterusin ya teman-teman? Oke, closing statement dari gue, di era informasi yang serba cepat ini, kadang itu cara menyampaikan pesan bisa lebih heboh daripada pesannya sendiri. Makanya satir dan juga sarkasme bisa jadi opsi untuk menyampaikan pesan teman-teman. Apabila ada yang marah karena satiran tersebut, apa jangan-jangan memang dia jadi sasarannya? Oke, gue Steven Jang dan kita ketemu lagi di besok hari. Bye-bye.